Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas plot lengkap One Piece chapter 1138 yang akan banyak mengungkap hal menarik di dalamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Harley. Sedangkan di cover story-nya melanjutkan petualangan Yamato di negeri Wano yang memasuki volume ke-24. Kali ini, Yamato dan kelompoknya menemukan Wushu di ruang rahasianya. Dia mengenakan pakaian Wano Kuni, tapi dengan topengnya dan minum dengan bawahannya beserta beberapa geisha. One Piece chapter 1138 dimulai dengan memperlihatkan Loki yang telah sadar kembali dan bertanya kepada Samrock apakah dia terhubung dengan bajak laut Shanks. Loki yang tampak bingung berkata, bajak laut besar dan Tenryubito benar-benar makhluk yang bertolak belakang. Kenapa kalian berdua memiliki wajah yang sama? Lalu Samrock mengungkapkan bahwa Shanks adalah adik kembarnya yang tumbuh terpisah. Shanks kembali ke Maregoy sekali, tetapi dia lebih suka hidup di dunia bawah yang kotor ini. Loki berkomentar betapa lucunya bahwa dia sekarang memiliki dendam dengan keduanya. Dia kemudian bersumpah membalas dendam untuk semua teman-teman binatangnya. Samrock yang tampak kesal, apakah kamu mengancamku? Genko meminta Samrock agar jangan buang-buang waktu dengan orang seperti dia. Lalu Samrock mengeluarkan pedangnya dan seekor anjing besar berkepala 3 yang disebut Cerberus keluar dari pedangnya. Cerberus ini mirip dengan zombie ciptaan Moria, tapi terlihat jauh lebih mengerikan. Ada awan hitam yang mengambang di lehernya dan 3 pedang keluar dari masing-masing mulut Cerberus. Lalu Genko menciptakan burung besar dengan anak panahnya. Sebelum pergi, Samrock meminta Cerberus keluar dari pedangnya dan pedangnya berubah kembali ke dalam bentuk semula. Dia dan juga Genko kemudian melompat ke burung panah dan terbang menjauh. Samrock menantang Loki, jika ia selamat dari Cerberus, jangan ragu untuk datang dan membalaskan dendam. Kalau begitu, aku akan menjadi lawanmu. Loki yang tampak panik mulai berteriak dan tak lama itu, Cerberus dengan pedang di mulut mereka berputar di udara dan menuju ke arah Loki dengan kecepatan penuh. Kemudian Cerberus menembus tubuh Loki. Belum tahu bagaimana nasib Loki setelah ini. Nah, di sisi lain, Samrock dan juga Genko berbicara saat mereka terbang menjauh dari dunia bawah, yang mana mereka merencanakan untuk misi kedua mereka karena misi pertamanya dianggap gagal. Mereka menuju ke istana Aurus untuk menculik anak-anak. Nah, saat ini Luffy dan kelompoknya sedang berbicara dengan penjaga raksasa yang ditemukan Luffy. Luffy marah-marah kepada para penjaga raksasa yang mengatakan mereka diserang oleh Akagami. Luffy tidak percaya Akagami akan melakukan hal semacam itu. Nami mentertawakan Luffy yang sedang marah hingga membuat Luffy marah juga kepada Nami. Kemudian raksasa mengatakan kalau begitu dia adalah seseorang yang mirip persis dengannya atau bisa jadi dia kembarannya. Luffy yang tampak bingung mengatakan, saudara Shanks, aku hanya bisa mengatakan dia menjadi orang yang baik juga, tapi aku belum pernah dengar dia berbicara tentang keluarganya. Ternyata sejak kecil dia naik di kapal bajak laut. Kurasa keluarganya mungkin adalah Roger, Relic, dan seluruh kru bajak laut Roger, kecuali Buggy tentunya. Ketika Luffy berbicara tentang bajak laut Roger itulah kita diperlihatkan pria misterius yang kita lihat beberapa chapter yang lalu. Kita hanya bisa melihatnya dari belakang, tetapi dia adalah orang yang sama yang sedang minum dengan Crocus di sampul chapter 631. Pria misterius itu berjalan menuju istana Aurus. Dia sangat dekat dengan pintu utama. Lalu cerita beralih ke Franky. Dia memeriksa pohon Adam dengan Ripley. Franky melihat lukisan besar di pohon Adam tersebut. Ripley menyebutkan jika itu adalah gambar anak-anak dari masa lalu yang telah menjadi fosil dan menjadi bagian dari kulit kayu. Lukisan ini memiliki sejarah yang luar biasa, sehingga ini adalah salah satu warisan budaya bangsa ini. Diperkirakan sekitar 800-900 tahun yang lalu. Jika itu benar, maka mereka berasal dari periode yang sama dengan abad kekosongan. Dan kita harus menunjukkannya ini kepada Robin
Aku akan memberitahunya nanti. Tapi ini aneh untuk gambar Elbaf. Mereka tidak terlihat seperti raksasa. Kemudian kita diperlihatkan lukisan Putri Duyung, robot mirip dengan Emmons dan juga makhluk dengan telinga aneh. Di perpustakaan burung hantu ini, Saul mengeluarkan buku yang berjudul Harley dengan teks suci Elbaf untuk menunjukkannya kepada Robin. Ini adalah buku yang sangat tua yang memiliki simbol matahari di sampulnya. Saul menjelaskan jika ini banyak informasi tentang Dewa Matahari, namun ia dan iramanya muncul dalam legenda di seluruh dunia. Harley memiliki 3 bab dan masing-masing memiliki 1 dunia. Bab ketiga dikatakan dunia tempat kita hidup saat ini, dan di akhir bab meramalkan apa yang belum terjadi. Lalu Robin mulai membacanya. Dalam halaman ganda, kita melihat gambar mural penuh dengan teks Harley yang diterjemahkan oleh Robin. Sangat sulit untuk menggambarkan isi lukisan karena memiliki banyak detail yang mana pohon Adam berada di tengah lukisan dan membagi lukisan menjadi 2 bagian. Di atas pohon ada monster atau iblis bersayap yang mengeluarkan api dari mulutnya. Dari sisi kanan lukisan kita bisa melihat beberapa hal. Di satu sisi kita melihat sebuah kota besar diserang oleh ular besar, dan di sisi lainnya kita melihat sebuah kapal dengan seorang raja, malaikat, dan binatang. Dan di bagian ini kita juga bisa melihat bulan dan beberapa orang membuat persembahan. Bagian terakhir ini mirip dengan lukisan yang Enel temukan di bulan. Di sisi kiri lukisan kita bisa melihat pertempuran besar. Di sini kita bisa melihat Nika bertarung melawan iblis bersayap besar yang memiliki matahari di tangannya. Nika berjuang bersama raksasa, samurai, Lunaria, Ming, Putri Duyung, ditemani makhluk laut, malaikat, dan juga robot mirip Emmons. Dan banyak kapal dengan manusia, salah satunya seperti dari Alabasta. Dan inilah yang dikatakan oleh teks suci Harley. Dunia pertama, di bumi ada api. Manusia diikuti oleh keinginan menyentuh matahari yang dilarang. Orang-orang yang perbudakan berdoa. Sang dewa matahari muncul, dewa bumi marah bersama dengan ular api neraka. Mereka menelan bumi dengan kematian dan kegelapan. Mereka tidak dapat menemukannya lagi. Dunia kedua, dalam kekosongan ada nafas. Dewa hutan mengirim setan. Matahari tidak melakukan apa-apa selain menyebarkan benih perang. Orang-orang dari setengah bulan melihat mimpi. Manusia menjadi dewa setelah membunuh matahari. Dewa laut mengamuk. Mereka tidak dapat bertemu lagi. Dunia ketiga, dalam kekacauan. Ada kekosongan bayang-bayang yang bermasalah, mengingat hari yang dijanjikan dan mendengarkan suara bulan yang terpecah belah. Sang dewa matahari menari dan tertawa membawa dunia hingga akhirnya matahari akan kembali dan datanglah pagi yang baru. Mereka akan bertemu lagi. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.